Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali di pembelajaran agama Kristen. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk pembelajaran agama Kristen. Engkau memberkati anak-anak, Engkau memberikan hikmat, akal budi dan kepintaran juga kepada hamba yang mengajar, Engkau juga berikan kemampuan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran ini dari awal hingga berakhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang tanggung jawabku di rumah. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Nah, sekarang kita sambil bernyanyi bersama ya, sambil kita mendengarkan musik yang ada di dalam laptop, kita sambil bernyanyi. Baik, kita persiapkan ya, sambil kita bernyanyi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita sudah menyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah, dari lagu ini anak-anak, apa kira-kira makna dari lagu ini? Ya, makna dari lagu ini adalah digambarkan Yesus itu dianggap sebagai sebuah pohon dan kita ini adalah cara. Jadi cara atau dahan tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya pohon. Jadi artinya bahwa manusia hidup tanpa Tuhan itu tidak ada artinya. Kita harus hidup dekat
dan melekat sama Tuhan supaya hidup kita ini berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, pada pelajaran ini kita akan belajar tentang tanggung jawab. Nah, melalui pelajaran tentang tanggung jawab ini kita akan belajar yang pertama, kita mau mengetahui arti dari tanggung jawab itu sendiri, dan kita mau memahami arti dari tanggung jawab. Dan yang kedua adalah apa akibat dari tanggung jawab itu sendiri. Nah, tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus kita lakukan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat, nah yang pertama anak-anak, kita akan mempelajari tentang memahami arti tanggung jawab. Ya, apa itu tanggung jawab? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang menanggung segala sesuatu. Kewajiban seseorang memikul segala sesuatu. Nah, adapun tanggung jawab ya merupakan kesadaran manusia. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, berarti perbuatan atau perwujudan seseorang harus dilakukan dengan baik kepada orang tuanya ataupun kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi misalnya ya, bertanggung jawab atas peralatan sekolah yang dia miliki, salah satu contoh. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab mematuhi peraturan di rumah. Misalnya contoh lain lagi, misalnya ya, bertanggung jawab menjaga adik dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah pengertian dari tanggung jawab. Nah, apakah anak-anak sudah memahami apa itu tanggung jawab? Nah, oke. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah perbuatan seseorang ya, baik disengaja atau disengaja, yang harus dilakukan dengan baik. Baik, berikutnya anak-anak, setelah kita memahami arti tanggung jawab, dan berikutnya kita akan melihat bacaan dan Alkitab kita di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai yang ke-32, yaitu tentang perumpamaan dua orang anak. Apakah anak-anak tahu perumpamaan ini? Nah, kalau belum tahu, kita akan, anak-anak boleh membacanya ya. Kita belajar memahami tentang perumpamaan dua anak ini. Baik, kita akan membacanya. Pak Guru ulangi ya, dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai yang ke 32. Nah, Bapak akan membacakannya. Tetapi apakah pendapatmu tentang seorang yang mempunyai dua anak laki-laki? Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya.
dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga percaya kepadanya. Nah, anak-anak, dari bacaan kita ini, kira-kira adakah yang mau ditanyakan dari kisah perumpamaan ini, anak-anak? Nah, jadi dari dua perumpamaan ini, kira-kira menurut anak-anak, tadi sudah sangat dijelaskan dalam Alkitab mencatat bahwa anak yang bertanggung jawab adalah anak yang melakukan tugasnya. Yaitu dari perumpamaan tadi kita sudah belajar, ada seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk pergi ke kebun anggur. Anak yang sulung berkata iya, tetapi dia tidak mau berangkat ke kebun anggur, malah dia pergi. Dan anak yang kedua berkata tidak mau pergi ke kebun anggur, tetapi kemudian ia menyadari dan menyesali perbuatannya dan akhirnya kembali. Dan dari cerita ini kita melihat bahwa tentang tanggung jawab, anak kedua lah yang bertanggung jawab ya, karena dia menyadari dan dia mau melakukan perintah ayahnya, sehingga dia mau berangkat ke kebun anggur. Tidak seperti kakaknya yang berkata iya tapi tidak mau berangkat ke kebun anggur. Nah, jadi anak-anak, kira-kira dari cerita ini, adakah anak-anak juga di rumah ketika disuruh ayahnya, lalu ya tapi kok malah nggak pergi, malah pergi main? Adakah anak-anak yang seperti itu? Oh, kalau ada, tidak boleh diulangi ya, karena itu adalah perbuatan anak yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berkata iya dan mau melakukan tugasnya, bukan yang berkata iya tapi tidak mau melakukannya, malah pergi dan malah menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak, melalui kisah ini ya, kita belajar tentang sebuah tanggung jawab. Jadi sebagai anak Tuhan, yang kita harus melakukan tanggung jawab kita. Kira-kira apa ya tanggung jawab yang sudah kamu lakukan di rumah? Coba sebutkan. Oh iya, baik sekali. Membantu orang tua mencuci piring itu adalah sebuah tanggung jawab juga yang harus kamu kerjakan. Contoh yang lain apa lagi kira-kira? Oh iya, menyapu halaman rumah. Jadi kalau halaman rumah kotor, kamu tanpa disuruh dan menyadarinya dengan sendiri harus mengerjakannya dengan tulus ikhlas. Itu adalah orang yang bertanggung jawab. Contoh lain, coba kira-kira perbuatan apa ya yang menyatakan tidak tanggung jawab? Ini kalau dia lagi main, lalu mainannya berantakan, terus dibiarkan, lalu orang tuanya datang melihat semua mainannya penuh dengan berantakan, akhirnya membuat orang tuanya jadi marah. Kira-kira itu perbuatan bertanggung jawab apa enggak? Ya, tidak bertanggung jawab, karena dia habis main, lalu mainannya diberantakin, tidak dikemaskan lagi. Itu adalah sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau anak yang bertanggung jawab, dia akan tahu dan sadar bahwa membuat rumahnya berantakan dan membuat mamanya marah itu adalah sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Contoh hal lain lagi, perbuatan yang tidak bertanggung jawab di rumah misalnya ya. Kalau kamu membeli jajan terus kupas jajannya lalu kamu buang sembarangan sampahnya, itu juga salah satu contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab dia secara sadar, membuang sampah sembarangan adalah menyebabkan apa? Ya, halamannya kotor lah, ya pemandangannya kurang enak lah dan lain sebagainya. Jadi kalau sampah itu dibiarkan terus numpuk-numpuk, ya bisa menyebabkan selokannya menjadi banjir, selokannya sumbat dan lain sebagainya.
Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh perbuatan anak yang bertanggung jawab dan anak yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak di sini, ayo, adakah yang sudah melakukan tanggung jawabnya di rumah? Oh iya. Baik, jadi harus ditingkatkan ya. Jadi bentuk tanggung jawab kita di rumah, kita harus meringankan beban orang tua ya. Seperti tadi, jangan penuh kesadaran kita membantu ibu. Kalau ibu kerepotan harus masak ya, kita membantu, mungkin bisa menjaga adik atau ikut membantu ya, memasak apa yang bisa dibantu, cuci piring dan lain sebagainya. Itu adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, baik anak-anak, jadi dari cerita kisah perumpamaan dua anak tadi, kira-kira anak-anak bisa memahami ya bagaimana contoh sikap anak yang bertanggung jawab dan contoh sikap anak yang tidak bertanggung jawab. Jadi Pak Guru ulangi sekali lagi ya. Jadi tanggung jawab itu adalah perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja, tetapi dia menyadari apa yang patut harus dilakukan untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, anak-anak, jadi dari pembelajaran ini kita anak-anak akan Pak Guru memberikan tugas yang pertama, yaitu anak-anak mewarnai gambar ya. Nanti Bapak sudah siapkan kertas gambarnya, nanti anak-anak mewarnainya dengan baik ya. Jangan asal menggambar, jangan asal mewarnai ya, tapi diwarnai dengan rapi, supaya kelihatan indah dan enak dilihat. Dan yang kedua, anak-anak juga menuliskan contoh sikap tanggung jawab yang dilakukan di rumah ya, dalam buah apel. Pak Guru juga sudah menyiapkan tugasnya ya, lembar tugasnya yang wajib anak tulis. Jadi menuliskan contoh sikap bertanggung jawab di rumah. Nah, nanti setelah dituliskan, nanti anak-anak membacanya ke depan satu persatu. Dan tugas yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan secara singkat. Nanti setelah anak-anak mengerjakan beberapa tugas, tadi mewarnai, terus menuliskan sikap tanggung jawab, dan yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan secara singkat. Setelah dikerjakan, nanti dikumpulkan, Pak Guru akan memeriksa semua tugas yang semoga ya bisa dikerjakan dengan baik. Oke anak-anak, selamat bekerja ya. Nah, baik, apakah tugasnya sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah dikerjakan, boleh dikumpulkan ya, Nah, kalau boleh dikumpulkan, nanti Pak Guru akan memeriksa setiap tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, dan saatnya Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada anak-anak, kira-kira dari pelajaran hari ini apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, dan apa tanggung jawab yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan penjelasan? Nah, oke. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini, orang yang melakukan tugasnya adalah orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Artinya dia melakukan tugasnya dengan penuh kesadaran tanpa harus disuruh. Salah sebuah contoh, kalau dia sudah tahu halaman rumahnya kotor, maka dia tanpa harus disuruh, dia harus membersihkannya atau menyapunya. Misalnya lagi, tadi sudah Pak Guru contohkan bahwa dia sudah tahu mainannya berantakan,
dia dengan penuh kesadaran, lalu dia merapikan mainannya dan membersihkan mainannya. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain lagi. Itu ya, yang pertama. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tugasnya dengan penuh kesadaran. Dan yang kedua, anak-anak adalah tidak lari dari tanggung jawab. Nah, tadi kita sudah melihat ada contoh seorang anak yang sulung. Tadi dia berkata iya, tapi tidak melakukannya. Itu tidak boleh demikian ya, anak-anak. Sebagai orang yang bertanggung jawab adalah dia tidak boleh lari. Kalau dia yang membuat halamannya kotor, maka dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Kalau dia yang membuat adiknya menangis, maka dia harus menenangkan adiknya sampai adiknya diam dan lain sebagainya. Jadi dia tidak boleh lari. Jangan pura-pura menyalahkan yang lain. Oh, gara-gara si ini, si itu dan sebagainya. Nah, itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia selalu melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah dari pelajaran hari ini, yaitu kita mentaati perintah atau nasihat orang tua. Kita sudah belajar dari perumpamaan tadi, ketika anak yang sulung ini, anak yang bungsu, disuruh dia mentaati perintah. Nah, jadi sebagai anak-anak, ya kita harus mentaati apa yang orang tua perintahkan kepada kita. Banyak ya di dalam rumah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Misalnya contoh, tanggung jawab kamu bangun pagi-pagi harus merapikan tempat tidur. Nah, itu yang harus kamu lakukan, yang harus kamu taati, bukan banyak alasan, aduh aku tadi capek ini dan lain sebagainya, jadi tidak mau mengemaskan tempat tidur. Nah, itu tidak baik. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Misalnya contoh, habis makan piringnya juga harus diangkat ke tempat cucian piring, jangan dibiarkan begitu saja sehingga membuat rumahnya menjadi berantakan dan kotor. Nah, itu sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Anak-anak, melalui pelajaran hari ini sebagai anak-anak Tuhan, maka kita wajib melakukan tanggung jawab kita. Ya, di rumah ya kita lakukan dengan senang hati, karena dengan melakukan tanggung jawab kita turut membantu orang tua, juga menyenangkan orang tua, dan ya kita menjadi anak yang terlatih menjadi taat, anak-anak yang terlatih menjadi anak yang dengar-dengaran. Nah, melalui kesempatan ini, mari anak-anak belajar dari anak sebungsu. Dia harus menyadari dan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, demikian pelajaran kita sampai hari ini. Kiranya anak-anak dapat melakukannya di rumah. Setelah pembelajaran ini, minggu depan kita juga akan belajar pada topik yang sama ya, tentang tanggung jawab. Jadi kita akan belajar supaya kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan jangan lupa tetap kerjakan tugasnya di rumah, jadi anak yang bertanggung jawab, tetap melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan dan apa yang memuliakan Tuhan. Jadi dengan sikap bertanggung jawab adalah salah satu bentuk kita juga bertanggung jawab bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada Tuhan. Nah, baik, pelajaran kita sampai di sini. Kita akan menutup pelajaran dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang sebuah tanggung jawab. Biarlah yang kamu berkati anak-anak, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun mereka berada. Biarlah jadikan mereka jadi anak yang bertanggung jawab dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.